Hai guys, balik lagi sama Mr. Hido di Layar Tentor. Kalian pernah denger nggak yang cerita namanya Cinderella, terus Malin Kundang, Rapunzel, atau Sangguriang? Pasti pernah denger kan? Kalian tahu nggak sih itu masuk dalam kategori teks apa? Teks tersebut masuk dalam kategori narrative text. Kali ini kita akan membahasnya. Jadi narrative text itu adalah sebuah teks yang menceritakan suatu kejadian, tapi dia berurutan secara kronologikal. Biasanya naratif teks ini berbentuk fiktif atau hanya fiksi. Nah, makanya dia tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Untuk jenis-jenis sendiri ini ada 10. Yang pertama ada fairy tale, lalu ada misteri, terus ada science fiction atau sci-fi, terus ada romance, lalu ada horror, terus ada fable, terus ada myth and legend, lalu ada history, and then slice of life, and personal experience. Nah, seperti teks biasanya, ini juga memiliki yang namanya generic structure. Yang pertama ada orientation. Di orientation ini, dia adalah untuk introduction atau pengenalan. Mencakup 4W. Yang pertama ada what, atau yang bisa kita sebut sebagai what is the story about. Yang kedua ada when, atau kapan. Kapan terjadinya cerita tersebut. Lalu ada where, atau di mana terjadinya cerita tersebut. Terus yang terakhir ada yang namanya who, atau siapa. Maksudnya apa? Di sini dia akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, untuk genre satu yang kedua ini ada yang namanya complication. Apa sih complication itu? Yaitu masalah-masalah mulai muncul di dalam cerita, atau kita sebut juga sebagai inti dari cerita tersebut. Yang ketiga ada yang namanya resolution. Resolution itu apa sih? Di resolusi ini atau resolution ini adalah penyelesaian masalah. Ini menjadi akhir dari cerita. Akhirnya bisa berbentuk happy ending atau sad ending tergantung ide penulis. Nah, untuk bagian terakhir ada yang namanya reorientation. Jadi di orientation ini adalah kesimpulan dari seluruh isi cerita. Di sini bisa mengandung nasihat, bisa mengandung pesan moral, atau bisa mengandung pesan berharga. Selanjutnya ada yang namanya language features. Language feature ini yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena di narrative text dia menceritakan kejadian di masa lalu, makanya kita menggunakan simple past tense. Untuk rumusnya kita menggunakan yang seperti ini. Nah, untuk di language feature yang kedua, ini ada yang namanya keterangan waktu atau adverbs of time. Jadi letaknya akan berada di awal cerita. Contohnya adalah once upon a time, terus one day, ada lagi long time ago. Jadi itu adalah kata keterangan waktu atau adverbs of time. Nah, untuk yang selanjutnya di sini terdapat kata penghubung waktu. Jadi terdapat penghubung waktu di antara kalimat-kalimat di dalam cerita tersebut. Untuk yang terakhir, dia terdapat dialog secara langsung oleh tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. True friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe of false friends."
Nah, itu tadi video mengenai narrative text. Semoga bermanfaat and see you in the next video.